Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Waalaikumsalam kelompok warahmatullahi 1 wabarakatuh. yang akan membahas tentang perancangan dan desain trafo untuk sistem distribusi. Adapun anggota kelompok kami yaitu Katerina Seri, yaitu saya sendiri, Muhammad Isalur Ikram, Mayong Fikarul Lamars, Mayang Sari, Nadia Nurfadillah. Next. Baik, yang pertama definisi dan prinsip kerja transformator. Yang pertama definisi transformator. Transformator adalah perangkat listrik statis yang digunakan untuk mengubah tingkat tegangan listrik atau arus bolak-balik atau AC dari satu nilai ke nilai lain melalui proses induksi elektromagnetik tanpa mengubah frekuensinya. Transformator tidak memiliki bagian yang bergerak, sehingga termasuk peralatan listrik yang efisiensi dan andal dalam proses transmisi serta distribusi tenaga listrik. Transformator terdiri atas dua kumparan utama, yaitu kumparan primer atau primer winding, tempat masuknya arus listrik dari sumber. Kedua, kumparan sekunder atau secondary winding, tempat keluarnya arus listrik menuju beban. Yang kedua, prinsip kerja transformator. Transformator bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik yang ditemukan oleh Michael Faraday yang menyatakan bahwa perubahan medan magnet yang melingkupi suatu konduktor akan menginduksi gaya gerak listrik atau GGL di dalam konduktor tersebut. Prinsip kerja transformator dapat dijelaskan dalam beberapa tahap berikut. Bagian A, pemasokan arus ke kumparan primer. Ketika arus bolak-balik atau AC mengalir melalui kumparan primer, arus tersebut menghasilkan medan magnet bolak-balik di sekitar kumparan. Karena arus berubah secara periodik, maka beban magnet yang dihasilkan juga berubah-ubah sesuai arus. Bagian B, pembentukan flux magnetik dalam inti besi. Inti besi tentukan flux magnetik dalam inti besi. Inti besi transformator dirancang agar dapat mengarahkan medan magnet yang dihasilkan kumparan primer menuju kumparan sekunder. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman kelompok saya, yaitu Muhammad Ikram. Baik, terima kasih karena saya akan melanjutkan materi dari kelompok saya. C. Induksi tegangan pada kumparan sekunder. Perubahan flux magnetik yang mengalir melalui inti besi juga memotong kumparan sekunder. Menurut hukum Faraday, perubahan flux magnetik ini akan menginduksi tegangan GGL pada kumparan sekunder. D. Perbandingan tegangan primer dan sekunder. Tegangan pada kumparan sekunder dibandingkan dengan tegangan pada kumparan primer mengikuti hubungan matematika berikut. Dengan rumus Vs per Vp sama dengan Ns per Np, di mana Vs sama dengan tegangan sekunder, Vp sama dengan tegangan primer, Ns sama dengan jumlah lilitan kumparan sekunder, Np sama dengan jumlah lilitan kumparan primer. Next. Satu, inti trafo atau core. Inti trafo berfungsi untuk mengalirkan flux magnetik yang dihasilkan oleh kumparan primer ke kumparan sekunder dengan efisien. 2. Kumparan primer dan sekunder atau windings berfungsi untuk kumparan primer menerima energi listrik dari sumber dan membangkitkan medan magnet. Untuk kumparan sekunder berfungsi untuk menerima flux magnetik dan inti dan menginduksi tegangan keluaran. 3. Sistem isolasi atau insulation system, yaitu melindungi kumparan dan bagian konduktif lainnya
dari hubungan singkat, tegangan lebih, dan kerusakan akibat panas. Next. 1. Rasio tegangan atau voltage ratio. Rasio tegangan transformator adalah perbandingan antara tegangan pada kumparan primer atau input dengan tegangan pada kumparan sekunder atau output. Rasio ini tergantung pada jumlah lilitan pada masing-masing kumparan, di mana Ps per Pp sama dengan Ns per Np. Ps sama dengan tegangan sekunder, Vp sama dengan tegangan primer, Ns sama dengan jumlah lilitan sekunder, dan Np sama dengan jumlah lilitan primer. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, saya melanjutkan materi dari kelompok saya, yaitu yang kedua, efisiensi transformator. Efisiensi menunjukkan seberapa besar daya listrik yang masuk ke transformator dapat dikonversi menjadi daya keluaran dengan mempertimbangkan kerugian dalam prosesnya. Rumusnya itu efisiensi sama dengan daya yang keluar per daya yang masuk kali 100%. Dua, kerugian daya pada transformator distribusi. Kerugian dapat dibagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama, kerugian tembaga. Terjadi karena tahanan dalam kawat lilitan yang menyebabkan panas ketika arus mengalir. Rumusnya itu PCU sama dengan arus kuadrat R. Yang kedua, itu kerugian inti terjadi akibat perubahan medan magnet dalam inti besi, terdiri dari rugi histeresis akibat pembalikan magnetisasi dalam inti. Yang kedua, rugi arus eddy akibat arus pusar dalam inti logam. Next. Selanjutnya itu teori spesifik atau tambahan. Yang pertama, teori aplikatif transformator dalam sistem distribusi listrik. Transformator distribusi adalah jenis transformator yang digunakan untuk menurunkan tegangan dari jaringan distribusi menengah, biasanya 20 kV atau 6,6 kV, ke tegangan rendah, yaitu 220 volt atau 400 volt, agar dapat digunakan oleh konsumen akhir seperti rumah tangga, sekolah, dan usaha kecil. Yang kedua, transformator dalam sistem transmisi tenaga listrik. Dalam transformator daya digunakan untuk menaikkan tegangan dari pembangkit ke jaringan transmisi dan menurunkan tegangan di gardu induk agar siap masuk ke jaringan distribusi. 3. Aplikasi transformator di industri. Industri memerlukan tegangan dan arus yang stabil untuk menggerakkan peralatan berat seperti motor listrik, pemanas induksi, atau kontrol otomatis. Next. Yang selanjutnya itu deskripsi sistem. 1. Sistem distribusi tenaga listrik. Sistem distribusi adalah bagian dari sistem tenaga listrik yang mengalirkan listrik dari gardu distribusi ke konsumen akhir, baik itu rumah tangga, industri, maupun gedung komersial. Sistem ini bekerja pada tegangan menengah sekitar 20 kV dan tegangan rendah 220 atau 380 volt, dan dirancang untuk menyediakan listrik dengan keandalan tinggi serta tingkat keamanan dan efisiensi yang baik. Struktur sistem distribusi meliputi berbagai komponen penting seperti transformator distribusi, saluran distribusi, panel distribusi, serta peralatan proteksi dan pengendali. 2. Sistem transmisi tenaga listrik. Sistem transmisi bertanggung jawab dalam mentransfer energi listrik dari pusat pembangkit ke gardu distribusi melalui saluran bertegangan tinggi dan ekstra tinggi. Sistem ini menjadi tulang punggung dari jaringan listrik nasional karena memungkinkan penyaluran energi dalam jumlah besar ke berbagai wilayah dalam jarak jauh dengan kerugian daya yang minimal. Tegangan kerja pada sistem transmisi berkisar antara 150 kV hingga 500 kV, tergantung pada kapasitas dan jarak saluran.
Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Selanjutnya, solusi untuk mengatasi fluktuasi tegangan. Yang satu, menggunakan stabilizer tegangan. Stabilizer tegangan adalah alat yang berfungsi untuk menjaga tegangan listrik agar tetap stabil. Dua, memasang UPS. UPS berfungsi sebagai cadangan daya listrik terjadi gangguan pada jaringan listrik. Tiga, perbaikan jaringan listrik jika fluktuasi tegangan disebabkan oleh kerusakan pada jaringan listrik, maka perlu dilakukan perbaikan pada jaringan tersebut. Empat, memasang kapasitor bank. Kapasitor bank dapat membantu perbaikan faktor daya dan mengurangi fluktuasi tegangan. 5, menggunakan regulator tegangan. Regulator tegangan adalah alat yang lebih sederhana dibandingkan stabilizer dan berfungsi untuk menjaga tegangan output tetap konstan. Next. Adapun jenis-jenis fluktuasi tegangan. Yang pertama, sek penurun tegangan. Sek adalah penurunan tegangan yang terjadi secara mendadak namun adalah dalam waktu yang relatif singkat, biasanya beberapa milidetik hingga beberapa detik. Penurunan ini lebih dari 10% dari tegangan nominal. Kedua, swell, kenaikan tegangan. Swell adalah fenomena kenaikan tegangan yang juga terjadi mendadak, tetapi dalam durasi singkat dan tegangan meningkat lebih dari 10% dari nominal. Tiga, fluktuasi tegangan atau voltage fluctuation. Fluktuasi tegangan adalah perubahan tegangan yang lebih lambat dan berkelanjutan yang biasanya terjadi dalam waktu lebih lama, mulai dari beberapa menit hingga beberapa jam. Next. Tiga, struktur umum pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. PLTS adalah sistem pembangkit listrik yang memanfaatkan radiasi matahari sebagai sumber energi utama dan mengubahnya sebagai energi listrik melalui proses fotovoltaik. Sistem ini terdiri dari beberapa komponen utama seperti modul fotovoltaik, inverter, baterai, charger control, serta sistem proteksi dan monitoring. Modul PV berfungsi mengubah cahaya matahari langsung menjadi arus listrik searah. Inverter kemudian digunakan untuk mengubah arus DC menjadi arus bolak-balik agar dapat digunakan oleh beban listrik rumah tangga atau disalurkan ke jaringan listrik. Sistem PLTS dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu sistem on-grid dan off-grid dan hybrid. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mayang Sari, yaitu selanjutnya itu peran transformator. Pada sistem transmisi tenaga listrik, peran transformator sangat penting dalam mengoptimalkan efisiensi penyaluran energi listrik dari pembangkit ke daerah beban. Setelah listrik dihasilkan di pusat pembangkit, trafo daya digunakan untuk menaikkan tegangan dari tingkat menengah, misalnya 20 kV, ke tegangan tinggi atau ekstra tinggi dalam kurung 150 kV hingga 500 kV. Sebelum dialirkan melalui saluran transmisi, proses ini bertujuan untuk mengurangi rugi-rugi daya akibat arus yang tinggi. Karena rugi daya dalam sistem tenaga listrik itu sebanding dengan kuadrat arus, yaitu P sama dengan I kuadrat R. Di sisi lain, ketika listrik mendekati lokasi konsumen, tegangan kembali diturunkan oleh trafo step down di gardu induk distribusi untuk disesuaikan dengan tingkat distribusi yang aman dan efisien. Dalam sistem tenaga listrik, transformator berfungsi utama sebagai penghubung antara jaringan tegangan menengah dan pelanggan akhir. Oke, dilanjut. Keunggulan dan kelemahannya, sistem transmisi juga memiliki keunggulan dalam hal kapasitas besar dan jangkauan jauh, memungkinkan listrik disalurkan dari pembangkit ke wilayah-wilayah yang berjauhan secara geografis. Dari sisi stabilitas, sistem ini dirancang untuk tetap menstabilkan tegangan dan frekuensi meskipun ada perubahan beban, namun kelemahannya adalah kompleksitas kontrol dan pengaturannya karena gangguan kecil di suatu bagian bisa menyebar ke seluruh jaringan interkoneksi. Selain itu, biaya infrastruktur dan perlunya pengawasan ketat menjadikan sistem ini menantang secara opsional.
Di sisi lain, sistem distribusi unggul dan fleksibilitas dalam pengendalian lokal sistem ini berfungsi mendistribusikan listrik ke pelanggan dengan tegangan yang lebih rendah dan mudah dikontrol di tingkat area. Keunggulan teknis sistem distribusi terletak pada kemampuan untuk disesuaikan dengan kebutuhan wilayah tersebut, serta lebih mudah diakses untuk perbaikan dan pengembangan. Selanjutnya itu studi kasus atau aplikasi nyata. Contoh studi kasusnya itu penerapan trafo pada PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Yang pertama itu skenario nyatanya itu PLTA Cirata, Jawa Barat, di mana kapasitasnya itu kurang lebih 1008 megawatt. Lokasinya itu di Waduk Cirata, Jawa Barat, di mana trafo yang digunakan adalah yang pertama trafo step up, menaikkan tegangan dari tegangan rendah generator kurang lebih 13,8 kV ke tegangan tinggi di mana kurang lebih 150 kV atau 500 kV untuk transmisi jarak jauh. Selanjutnya yang trafo yang digunakan itu trafo step down, yaitu menurunkan tegangan di sisi konsumen gardu induk agar bisa digunakan oleh industri atau rumah tangga, yang mana 20 kV, 380 volt, dan 220 volt. Di mana selanjutnya itu menghindari rugi-rugi daya atau losses selama transmisi dan efisiensi tinggi dalam distribusi tenaga listrik. Baik, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.